back ya. Oke lah, pada kesempatan kali ini Mimi akan kembali menceritakan sebuah film dari negeri Sakura. Nah, film ini mengisahkan seorang manajer di sebuah super ngapret yang menyalahgunakan kekuasaannya, tentu saja untuk mengobok-obok seorang karyawati di tempat tersebut. Nah, apakah karyawati itu bisa terlepas dari genggaman manajer busuk itu? Oke lah, tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, you guys, kita kocok alur ceritanya. Au, au, au. Dongeng kali ini dibuka dengan penampakan kegiatan berbelanja yang dilakukan oleh para pembeli fiktif. Kemudian kameramen pun berpindah ke seorang kakek legend yang terlihat masih sangat mengantuk karena kemarin malam ia begadang nonton film Squid Game sampai episode terakhir. Dan ternyata si kakek ini merupakan seorang manajer di sebuah swalayan Indo ngapret tersebut. Beberapa detik kemudian, terlihatlah seorang wanita dengan membawa bola-bola bisbol yang sangat besar dan menggelinding-gelinding. Wanita ini adalah karyawati baru di super ngapret itu. Namun ketika wanita tersebut hendak mengganti baju, si kakek legend ini langsung saja nyelonong ke tempat ganti pakaian, sembari berpura-pura mencari rokok lintingannya yang telah ketinggalan. Padahal sebenarnya dia ingin mendeteksi kekuatan getaran dari bola-bola bisbol dari karyawati tersebut. Dan ketika karyawati tersebut pergi untuk memulai pekerjaannya, si kakek legend ini mengendus-endus sambil mengusap-ngusap pakaian tersebut di wajahnya. Karena pada saat itu ia merasa wajahnya sangat begitu kotor. Modus dia patalan tuh. Aku tahu tuh mau nyapa tuh. Ede kakek legend. Ada mbak-mbak yang imut-imutan genyal-genyol ini merupakan aktris box office legenda ternama yang bernama Sion Yumi. Pada saat itu, ketika Yumi sedang mempelajari cara menata barang-barang di jualan, terlihat ada seorang pria merupakan pegawai senior di tempat itu. Diketahui ia bernama Sutomo, bukan Sumanto. Aduh, yang kini tengah berbaik hati untuk mengajarkan Yumi cara bekerja. Akan tetapi tiba-tiba kembali muncullah si kakek legend yang melihat kelakuan Sutomo. Jika diperhatikan dari gelagaknya, bisa kita simpulkan bahwa si kakek ini tidak suka melihat Sutomo jika berdekatan dengan Mbak Yumi. Sehingga Pak manajer tersebut menyuruh si Sutomo untuk menyapu tembok-tembok di depan. Ya kalau bisa sampai satu kampung gitulah. Dan ketika Sutomo telah pergi, tibalah giliran si kakek legend yang mengajari cara kerja kepada Mbak Yumi. Celakanya tangan si kakek legend ini terlihat bergentayangan ke sana kemari, yang tentu saja membuat Yumi sebenarnya merasa sangat begitu risih. Tapi mau gimana lagi, ia adalah bos di tempat tersebut, sehingga Yumi hanya bisa bersabar terhadap perlakuan dari manajernya tersebut. Malam pun telah tiba, sehingga jam kerja mereka pun telah usai. Yang kemudian Yumi bersama Sutomo berpamitan lebih dahulu untuk pulang. Nah, ketika mereka sudah jauh dari tempat bekerja, si kakek legend kemudian masuk ke dalam ruang ganti milik Mbak Yumi.
Yang ternyata si manajer ini tadi siang sudah menaruh HP untuk merekam semua kegiatan di tempat tersebut, sehingga sudah bisa dipastikan ia kini bisa menonton gerakan bola-bola salju milik dari Mbak Yumi. Tentu saja saat ia mengganti pakaiannya. Dari sini ia kemudian juga mengetahui kalau si Sutomo mencoba PDKT-an dengan si Yumi. Dan si kakek legend ini pun tidak suka melihat kelakuan dari Sutomo, sehingga ia pun mencoba memikirkan suatu cara agar Sutomo tidak bisa memiliki si Mbak Yumi. Keesokan harinya, ketika si Sutomo bersama Yumi sedang sibuk melayani para pembeli, tiba-tiba sang manajer terkutuk itu pun kembali. Kemudian menyuruh Sutomo untuk mengerjakan laporan supermarket tersebut, di mana sebenarnya semua itu adalah tugas dari Mbak Yumi. Namun dikarenakan Yumi ini masih karyawan baru, ia pun menyuruh si Sutomo untuk mengerjakan separuh datanya agar Yumi nanti tidak terlalu kecapean. Nah, seperti yang kita pikirkan bersama, kayaknya si manajer ini sebenarnya tengah merencanakan sesuatu. Yumi kemudian menyusul Sutomo, dan di sini Sutomo pun kemudian mengajarkan Yumi tentang cara pembukuan yang baik dan benar, sehingga Yumi pun kemudian mengerjakan sisa pembukuan tersebut. Malamnya, ketika mereka berdua sedang pulang, terlihatlah si kakek legend ini kemudian mengotak-ngatik data pembukuan itu yang telah susah payah dikerjakan oleh Mbak Yumi. Sehingga keesokan harinya terlihat si kakek legend telah memarahi Mbak Yumi akibat kesalahan dalam pengerjaan laporan itu, karena kesalahan tersebut berdampak rugi besar bagi swalayan tersebut. Sehingga si kakek legend ini mengancam untuk memecat Mbak Yumi. Dan berhubung pada saat ini sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, akhirnya Lele Jumbo pucat sang manajer pun berhasil menyengat dinding-dinding goa milik Mbak Yumi. Yeay! Nah itu ya dinding goanya Mbak Yumi yang keset-keset. お前に発注の手伝いをさせた佐藤だ。 Sejak saat itu, si manajer sesat ini pun kemudian menikmati kekuasaannya dengan cara memainkan remote-remote ajaib yang dibelinya dari Bukalapak. Tentu saja untuk menggetarkan tombol-tombol rahasia dari Mbak Yumi. Sampai-sampai membuat Mbak Yumi pun menjadi ketagihan dengan berbagai trik dan intrik yang dilancarkan oleh si kakek legend. Apa itu ya? Tombol-tombol ajaib. ちょっと疲れてるだけだから。疲れてるだけ？ Dan bahkan ketika Sutomo berani mengajak Yumi berkencan, justru Yumi dengan tegas menolak ajakan tersebut. Karena kini si Mbak Yumi sudah berada di genggaman tangan sang manajer terkutuk itu. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitu harus cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah, ya walaupun kita sebagai atasan tidak sepantasnya kita semena-mena terhadap bawahan kita.
Ya, nah begitulah pokoknya ya. Oke lah, jika kalian senang dengan ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update baru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu makan paku. I love you. Woo!